Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Firdaus Sofina Farida. Saya Nabila Aisyah Putri. Saya Ardinia Radinka. Saya Patricia Esther. Saya Ardia Putri. Selamat menyaksikan. Guys, kalian tahu gak sih? Tahun kemarin tuh lagi hangat-hangatnya diperbincangkan mengenai penegakan hukum yang kurang maksimal terhadap tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan yang mana? Coba lu Tahu sih. Itu yang sepak bola itu nggak sih? Iya. Bener. Nah, kira-kira itu apa sih penegakan hukum yang artinya sampai ada kejadian kayak gitu kan seharusnya kalau misalnya penegakan hukum di negara kita bagus kan harusnya nggak ada nggak sih? Nah, sama fungsi penegakan hukum itu sebenarnya apa sih? Ya, setahu aku nih ya, penegakan hukum tuh kayak proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalau misalkan fungsinya itu pasti kan penegakan hukum itu berfungsi untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat ya. Kalau misalkan nggak ada penegakan hukum, gimana masyarakatnya bisa diatur kan? Terus juga sebagai suatu sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Kalau misalkan nggak ada penegakan hukum kan, gimana di Indonesia ini bisa masyarakatnya adil dan makmur kan? Nah, terus ya omong-omong, ini kan kita ngomongin Kanjuruhan ya. Nah, kronologi Kanjuruhan itu kayak gimana sih? Penasaran ya sih? Iya, tahu. Ada tahu nggak sih? Jadi guys, gue baca nih di berita-berita ya. Tanggal 1 Oktober tuh ada pertandingan sepak bola sama Arema FC dan Persebaya di Surabaya tuh. Terus ternyata Arema FC kalah dan para supporternya tuh nggak terima, jadi mereka pada turun ke lapangan, terus lawan pemain lah, supporter lain lah, terus akhirnya penjaga pada semprotin gas air mata, jadi semuanya pada panik, terus jadi pada numpuk di pintu keluar deh, jadi nggak bisa. Tapi yang lucu juga, katanya pintu-pintu tuh ditutup-tutup. Iya, terlambat gitu loh. Jadi kayak mereka nyebur masa gitu lah karena terlalu banyak sesak dan juga banyak korban jiwa kan. Iya, banyak banget yang meninggal juga. Iya, berapa banyak sih? banyak kayak 300. Wah, gila, berarti parah banget ya. Kacau banget pada saat itu juga. Kira-kira apa ya penyebab penegakan hukum di kasus ini? Iya sih, pasti banyak banget kan. Nah, ini nih aku baru nemuin. Nah, penyebab penegakan hukum yang tidak maksimal itu terhadap tragedi Kanjuruhan ini itu tuh yang pertama, terus adanya dugaan penghilangan bukti dan ancaman terhadap keluarga korban yang menunjukkan usaha menutup-nutupi fakta. Lalu yang kedua itu ada kejanggalan dalam persidangan seperti penggunaan anggota Polri sebagai penasihat hukum, akses yang dibatasi dan intimidasi terhadap saksi mengurangi transparansi dan keadilan. Lalu yang ketiga itu hakim dan jaksa yang pasif serta dominasi saksi dari kepolisian memperkuat kesan bias dan kurangnya independensi. Hasilnya vonis ringan dan putusan bebas mencerminkan banyak akuntabilitas dan impunitas terhadap kejahatan, mengabaikan hak korban atas keadilan ini. Oh gitu, ternyata banyak juga ya. Jadi itu gara-gara si Polri itu ya? Berarti pemerintah ya? Nah, sehingga keadilan ini tuh bagi korban itu sulit untuk tercapai. Gitu. Karena adanya ya gitu deh tau kan. Terus sebenarnya dampak yang timbul dari penegakan hukum ini apa ya? Nah, sebenarnya banyak banget dampak ini. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari penegakan hukum yang kurang maksimal pada tragedi ini. Yang pertama ialah banyaknya korban jiwa dan juga luka-luka. Karena kan banyak banget kan korban jiwa, ada anak kecil gitu. Terus dampaknya terhadap masa depan sepak bola Indonesia, untuk kedepannya sepak bola Indonesia itu bakal gimana sih, ya kan? Dan juga dampak psikologis dan juga dampak ekonomi. Penting nih untuk kita mengingatkan bahwa tragedi Kanjuruhan ialah sebuah pengingat akan pentingnya penegakan hukum yang efektif dan adil dalam masyarakat. Jadi itu. Tapi penasaran nggak sih, maksudnya upaya yang harus kita lakuin buat penegakan hukum maksimal itu gimana? Iya, nih soal upaya yang bisa kita lakuin nih supaya hukum di Indonesia bisa tegak. Yang pertama itu ini nggak sih harus ada pendidikan karakter yang dari supaya
seluruh masyarakat di Indonesia tuh punya sifat jujur dan adil gitu. Terus selain itu kita juga harus ini enggak sih punya kualitas seleksi pada aparat itu tuh lebih tinggi. Iya, Nggak cuma soal gitu ya. Kan maksudnya banyak kan yang dari jalur-jalur Iya, belakang jalur-jalur gitu. Iya, udah salah-salah. Iya, benar banget. Habis itu ini enggak sih harus ada praktik penegak hukum yang tidak memihak. Jadi semuanya tuh punya Adil. jadi nggak ada yang lebih dispesialkan Betul. lah gitu. Terus yang terakhir ini enggak sih harus adanya pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran kepada Sejak dini ya. iya Betul, iya sih. benar. Guys, tadi gue nyari nih tragedi Kanjuruhan. Kita lihat bareng-bareng yuk. Iya, boleh. Gila, sedih banget ya. Gimana ya keluarga-keluarga? Kan banyak banget kan korban jiwa. Oh, serem banget. Ditembak-tembak itu polisinya tuh Terus air mata. Kok gitu? Itu orang kasihan. Ya Allah, ya. Iya. Semoga ini dan tahun ke depannya nggak akan ada kejadian seperti ini ya. Iya, amin. Semoga penegakan hukum di Indonesia juga jadi lebih adil lagi.